Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya setelah tadi malam. Kita lanjut pagi ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Selamat pagi Bang Abdul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Selamat pagi Bang Judi, selamat pagi alam semesta, selamat pagi ya Ego di 250. Ya, inilah. Kita lanjutin. Selamat pagi Bang Hamid ya. Yang sedang berjibaku ya untuk mengalami kehadirannya yang sempurna, total, dan lengkap. Oke, kita lanjut ya. Untuk menggagalkan ego, orang harus ya. Jadi untuk mengalienasi ego, orang harus meninggalkan permainan imbalannya ini. Dengan keangkuhan emosi dan pengulangan data, dan cerita untuk membenarkan posisinya. Jadi, orang akan melihat bahwa ego memanfaatkan setiap kesalahan. Dan tidak ada yang lebih membuat ego senang daripada melampiaskan kemarahan yang dibenarkan. Ego mencintai posisi lezat yang memberikan ganjaran yang begitu besar. Jadi, ya ego memanfaatkan setiap kesalahannya. Jadi, melampiaskan kemarahan yang dibenarkan. Akhirnya ini nature ya, awalnya nature dia jadi program. Dia jadi program. Nah, untuk keluar dari program ini ya. Jadi untuk keluar dari program ini, orang harus rela meninggalkan permainan dalam program itu. Jadi ada permainan berarti itu sudah ada program. Program yang sudah terbentuk ini nggak bisa jangan dilawan ya. Program permainannya ini jangan dilawan. Jangan dilawan. Tetapi program ini nggak usah juga diedit secara linier. Walaupun itu bisa diedit secara linier. Langsung aja rekontekstualisasi, edit dengan cara rekontekstualisasi.
rekontekstualisasi saya terus-menerus. Dan ego pelan-pelan itu dia lenyap karena proses rekontekstualisasi. Biasanya program-program ego ini jadi biasanya orang melawan program-program ego itu dengan willpower. Dengan willpower. Di willpower. Seperti itu. Nah, willpower itu enggak apa ya? Willpower kita ini stoknya terbatas. Willpower itu stoknya terbatas. Dia bisa dihitung. Jadi willpower itu sumber daya terbatas yang tergantung pada kalori, ya, pada kalori. Nah, sumber daya terbatas ini kita gunakan untuk melawan program ego yang sudah 30 tahun terbentuk mengalami penguatan. Wah, itu sepertinya bukan ide yang pintar. Kita hanya menghabiskan willpower untuk melawan program-program yang sudah menguat 30 tahun. Yang sudah diperkuat 30 tahun dalam sistem saraf kita. Jadi program-program itu kan terimprint. Dia terimprint pada sistem saraf. Begitupun kehadirannya itu juga terimprint pada sistem saraf. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa orang itu setiap harinya digerakkan oleh atau bergerak dalam, ya, digerakkan oleh atau bergerak dalam program ego atau digerakkan oleh bergerak dalam kehadirannya yang sempurna, lengkap, dan total. Sebenarnya program-program ego ini itu juga sebenarnya kehadirannya. Jadi kehadirannya sendiri tetapi sudah dikorup oleh kesalahan.
Sudah dikorup oleh kesalahan. Nah, wilayah yang terkorup itulah yang menghasilkan kegelapan. Wilayah yang terkorup itu yang menghasilkan kegelapan. Makanya kemudian dalam peta kesadaran itu kehadirannya yang sempurna, lengkap, dan total itu kan diasumsikan di skala 1000. Skala 1000. Nah, dari skala 1000 ini, program yang menggerakkan itu berapa? Program yang menggerakkan itu berapa? Apakah misalnya 175 dari 1000? Jadi dari kehadirannya yang 1000, yang dialami hanya 175. Yang dialami hanya 175. Berarti 980 berarti 9.825 hilang. Terkorup oleh posisionalitas. Terkorup oleh posisionalitas. Seperti itu. Di sini clear ya, di sini clear. Oh, 825 ya. Transferan 1M yang diambil cuma 175. Lalu bilang, aduh Tuhanku ini miskin. Aduh gimana Tuhan ini. Saya udah patuh. Suruh jikir sudah jikir. Suruh budia sudah budia. Tapi kok kayak begini. Gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Jadi wilayah yang terkorup ini, wilayah yang terkorup itu menghasilkan persepsi ketidaksempurnaan, ketidaklengkapan, ketidaktotalannya. Memang kadarnya begitu. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat, jadi program-program ego ini banyak itu di bawah sadar kita, banyak sekali. Dia menunggu alasan, ya.
Dia menunggu alasan yang dibenarkan, untuk diperagakan. Ya memang 175 ini enak-enak gitu kan. Bisa beli tas super mahal untuk dipamer-pamerkan. Tetapi dia tidak lagi menyadari. Dia sedang mati rasa. Terhadap kemanusiaannya. Ya kan? Mati rasa terhadap kemanusiaannya. Beli tas super mahal. Kan mestinya kalau direkontekstualisasi dalam kemanusiaan, itu kan bisa buat sekolahin salis sampai S6. Ya kan. Jadi 175 itu dia problem dasarnya adalah melihat dirinya hanya tubuhnya. Dirinya hanya status sosial. Jadi dia kehilangan kemanusiaan. Dia kehilangan kemanusiaan. Kehilangan rasa kemanusiaan. Punya duit 8M, tapi tidurnya pakai obat. Seperti itu. Jadi, kehilangan rasa keutuhan kemanusiaan itu kemudian ditambalkan dengan tas seharga 8M, nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Seperti itu. Ya itu yang nggak pernah dipahami ego gitu. Jadi kehadirannya yang sempurna, rasa kehadirannya yang sempurna, total dan lengkap itu tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk oleh tas seharga 8M misalnya. Tidak bisa. Gitu ya. Nah, orang yang mau komitmen terhadap pencerahan itu karena dia sudah sadar. Sudah sadar dengan program-program yang menggerakkan hidupnya setiap hari tanpa bisa melawan, tanpa bisa mengubahnya. Yang bergerak dalam program-program itu, ya kan,
Jadi orang yang mulai belajar pencerahan itu sudah sadar. Sadar program. Sadar program. Dia digerakkan oleh program dan bergerak dalam program. Memperagakan program. Memperagakan program. Jadi sadar program, program sebagai oleh program, dalam program, untuk program. Jadi untuk peragaannya sendiri. Makanya Hawking itu menyarankan semacam prinsip, bagaimana prinsip bypass. Maksudnya itu bypass itu bukan proses, tapi bypass cara hidup. Bypass cara hidup seperti apa? Kata Hawking, pokoknya sebisa mungkin, sejak dini, tulis di buku masing-masing bahwa hidup ini hanya untuk peragaan kemuliaan Tuhan, peragaan kehadirannya yang sempurna, total dan lengkap. Selain itu nggak mau menjalani hidup. Itu bypass, bypass. Membypass. Biar nggak habis waktu. Nah, ini yang lebih kritis lagi, sudah tidak bisa beli tas mahal. Hilang lagi rasa kemanusiaan. Ini namanya terkutuk. Terkutuk. Sudah miskin, sombong lagi. Terkutuk. Yang nonton konten 175 yang membuat subscribernya jadi 125. Ya, betul. Teriming-imingi. Jadi mulai sekarang tuh ambil prinsip. Mumpung masih muda-muda, mumpung masih hidup bagi yang sudah tidak merasa muda lagi. Bahwa pokoknya tidak ada lagi toleransi. Hidup ini hanya untuk peragaan kemuliaannya. Kemuliaannya itu kan kehadirannya yang total, lengkap, dan sempurna kan. Hanya itu toh. Nggak mau lagi, saya mau nyari itu. Nggak mau lagi yang lain. Itu radikal dia, radikal. Kayak Mas Imam lah. Mumpung masih hidup, bagi yang sudah tidak muda lagi. Waduh. Itu penting sejak sekarang diarahkan ya. Sejak sekarang itu karena ya to be or not. Kalau nggak digerakkan oleh program kehadirannya yang sempurna, total dan lengkap, itu akan digerakkan oleh kehadirannya yang tidak lengkap, total dan tidak sempurna. Lalu kemudian kehadirannya yang tidak total, lengkap, dan sempurna itu kita treatment
Jadi kebudayaan itu kan mencoba mentreatment itu. Mencoba mengobati. Melalui kebudayaan kan kita mengobati, kita mengevolusikan program itu kan. Jadi program ini dievolusikan dalam kebudayaan. Jangan ambil jalur kebudayaan. Ambil jalur pencerahan kalau mau mengevolusikan program yang kita dapat sebagai hadiah terindah dari kedua orang tua kita. Hadiah terindah, guys. Jadi hadiah terindah kita diwariskan program 125 untuk hidup. Matur nuwun pae, matur nuwun mae. Sambil asem, itu masih. Aku lagi duduk-duduk di langit, dipencet tombol untuk program ini. Oh gitu ya. Selain ini ada tambahan dari Al-Mukarram, ya, Mahfud Amin, kiainya Batam ini. Selain sadar program, juga sekaligus pembeda antara manusia dan makhluk yang lain. Kalau manusia suka ilmu, suka belajar. Kalau makhluk lain, kalau hanya hal makan, minum, kawin, cari menang, binatang juga suka. Oh gitu ya, sadaqallahul-azim. Oke. Ya. Itu penting. Jadi ya kita memang mewarisi program itu dari garis sejarah itu kan. Jadi program ini kan dia mengalir melalui sejarah. Makanya itu bahwa apa ya? LOC orang tua itu menjadi titik awal. Titik mula hidup, titik mula program yang akan dioperasikan oleh anak-anaknya gitu. Dan LOC itu kan panjang ya. Panjang. Ini nih. Jangan hanya dia kemana-mana tuh dampaknya. LOC spiritualmu itu dampaknya sampai ke seluruh semesta. Nah, yang ini. Jadi LOC orang tua, baik LOC di sininya, LOC spiritual kan, berpengaruh ke sini-sini. Ya, ini program inilah yang diwariskan gitu. Program ini yang diwariskan. Lalu kemudian tuh orang tua, selain mewariskan program, orang tua juga mewariskan cara hidup di program itu. Kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gini. Ini lebih enak daripada ini. Dia akan mewariskan itu. Itu namanya evolusi. Jadi program itu dievolusikan melalui jalan kebudayaan. Itulah namanya jalan linier. Jadi linier ini juga sebuah evolusi. Sebuah proses evolusi yang 5 poin per generasi. 5 poin per generasi. Nih orangnya nih dirasani tonggole.
Dia lebih sakit dirasani tonggo daripada apa ya? Jadi anaknya itu asal jangan irasani tonggo gitu ya. Orang ini dirasani tonggo. Aduh. Dan memang sifat kebudayaan itu yang penting kamu evolusi secara linier. Yang penting kamu evolusi secara linier. Lah kalau evolusinya linier sampai kiamat juga, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu evolusi linier. Evolusi linier itu menyakitkan. Jadi seolah-olah tanda kutip kita langsung terkasta. Kasta-kasta dalam pengertian politik itu kan kasta evolusi linier. Ya kan? Kastanya itu kasta, karena itu evolusinya linier. Nggak mungkin kamu bisa sama dengan yang mbah-mbahnya itu sudah mengalami evolusi tinggi, program yang tinggi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan mereka sudah punya adat, nggak boleh nikah sama ini, nggak boleh campur bahasanya, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Ya gimana kamu mau evolusi? Secara linier. Makanya sebenarnya evolusi secara linier ini bisa jadi cepat jika terjadi pembauran tanpa batas-batas yang kita ada-adakan sendiri. Kebudayaan kan memberi syarat-syarat batas. Ya kan? Memberi syarat-syarat batas. Lalu kemudian disebut local wisdom. Local wisdom. Sama Rocky Gerung diganti local kingdom. Wisdom yang tidak wisdom katanya. Ya kan? Local wisdom yang tidak wisdom. Itu namanya local kingdom kata Rocky Gerung. Nah, sampai sini clear nggak sih ini? Bahwa LOC orang tua itu kemudian tuh menjadi program yang itu diwariskan loh kepada seluruh kemanusiaan. Diwariskan di segala level ini. Kadang-kadang tuh jeleknya program ini distempel sebagai local wisdom. Ini sehingga kemudian tuh sulit evolusi karena terjebak pada kebutuhan menjaga local wisdom. Iya, kalau wisdom benaran. Kalau local kingdom. Seperti itu. Kalau local kingdom gimana? Gitu kan. Jadi, ayo bareng-bareng gitu ya. Ayo bareng-bareng tempuh evolusi non-linier. Sini dulu. Tempuh evolusi non-linier. Dari hasil evolusi non-linier itulah program-program yang di sini. Program-program dari kebudayaan akan direkontekstualisasi ulang secara ugal-ugalan, kata Pak Rudi. Secara ugal-ugalan. Mungkin saya hitung ya, saya hitung garis hidup saya. Saya kan dulu waktu SMP itu udah digarisin secara linier. Kamu nanti hidupnya nanti habis SMA, nanti kamu di sini jadi PNS lah intinya tuh.
Tak pikir-pikir PNS. Padahal om-om saya ini kan sudah ujungnya PNS nih. Golongannya itu udah tinggi-tinggi. Tapi masih bisa belum menyentuh seluruh keluarganya gitu. Jangankan ke suku, ke keluarga sendiri aja itu udah berat loh. Saya dulu selalu melihat kenyataan bahwa jadi PNS ini nggak bisa ini naik ke sini lagi, nggak bisa naik ke culture ini kan. Karena ngelihat sepupu-sepupu datang tuh nggak bisa ketolong. Kenapa ya? Gimana mau ditolong? Ya kan? Garisnya sudah garis linier gitu. Kalau aku tolong kamu, anakku yang saya korbankan, dan itu tidak boleh. Akhirnya kan hanya mandi air mata itu. Satu sisi ngelihat ponakannya, melihat, tapi antara ponakan dan anak bingung, suruh milih salah satu. Linier kan selalu begitu. Linier itu tidak bisa melampaui keadaan. Kita selalu dipaksa memilih keadaan. Dipaksa satu, pakai modus atau. Kalau modus dan itu udah berat. Udah berat. Karena sumbernya terbatas. Sumbernya terbatas. Sumbernya terbatas. Loh di Abdul Dede. Ya jadi akhirnya tuh ya kaummu kalau istilah ini ya, kalau istilah di Muna. Ya sengsara kita. Saya merasa ya tidak apa ya. Saya ngelihat keadaan itu gelisah saya sejak SMP itu. Gelisah. Jadi di sini tenang tapi keluarga nggak tenang, dan kita tidak bisa ke sana gitu. Akhirnya kan selamatkan rumah masing-masing. Itu bagi saya menderita gitu. Menyaksikan itu menderita. Jadi kadang-kadang tuh yang bikin saya merasa dilema begitu ya. Ada misalnya ngumpul-ngumpul keluarga. Ngumpul-ngumpul. Tapi pada tingkat tertentu atau pada hari-hari tertentu, rasanya rasa ikatan ini putus. Seolah-olah nggak ada ikatan lagi. Misalnya ada pernikahan, kita nggak bisa bantu, kan putus itu. Putus. Anak mau sekolah, keluar orang nggak dibiayai bareng-bareng, itu kan putus berarti itu. Ikatan ini telah putus di sisi-sisi itu. Nggak putusnya hanya pas hari Lebaran. Wah, sakit saya itu. Untuk apa juga ini? Hanya hari Lebaran, tapi banyak sisi sehari-hari, itu putus. Itu putus. Tidak mengalami aliran yang sama gitu kan. Tidak mengalami aliran yang sama. Saya menyaksikan tuh di usia-usia SMP itu, aduh. Pokoknya nggak mau aku jadi kayak gini ini. Cari yang lain lah. Cari yang lain. Kurang modal, nangis bareng aja. Ada KSP ya sebagai solusi alternatif. Seperti itu. Jadi memang itu harap dipahami untuk anak-anak ini yang masih muda-muda. Pencerahan pertama itu pencerahan yang bersifat birrul walidain. Birrul walidain untuk mereka. Mereka itu siapa? Ya leluhur kita yang telah mewariskan programnya. Program finansial, program kesehatan, program kepemimpinan pada jiwa kita gitu.
Jadi pencerahan pertama itu adalah hadiah untuk mereka, birrul walidain. Kadang-kadang tuh kita belum birrul walidain sudah bikin unit baru. Wah, jangan. Berat sudah itu. Tuntasin dulu kalau bisa birrul walidain. Hadiahkan pencerahanmu kepada mereka dalam bentuk transformasikan program-program yang mereka wariskan. Ya kan? Transformasikan. Nanti setelah itu beres baru ditulis sejarahmu gitu kan. Jadi tolong pencerahan itu hadiahkan pertama kali untuk menulis sejarah mereka dulu. Tuliskan dulu sejarah mereka bahwa mereka pernah hadir. Memang mereka mungkin tidak sempat mengubah program yang mereka warisi juga. Tetapi nah ini saya lanjutkan. Saya tuliskan. Setelah itu baru bikinlah program baru untuk masa depanmu gitu. Itu masa depan. Mestinya begitu. Nah sekarang ini kan tidak ada lagi ini birrul walidain. Birrul walidain itu ya masih ada jejak-jejaknya sih. Ya bersihin kuburan gitu toh. Bersihin kuburan bagus. Tapi tidak cukup. Pulihkan catatan sejarahnya itu. Pulihkan catatan sejarahnya. Catatan sejarahnya apa? Hidupnya ditulis oleh program rendah. Kamu tuliskan ulang. Dengan nature yang tinggi. Ya kan? Kaum laude dibatasi dengan budaya linier. Tidak boleh sana, tidak boleh sini, harus yang ini. Ego 175 meraung-raung karena penuh dengan aturan. Tidak boleh. Jadi memang kebudayaan itu linier, maka kita tidak bisa ini mengharapkan kemuliaan kemanusiaan itu hanya dengan kebudayaan. Nggak bisa. Jadi kalau memuliakan kemanusiaan itu mesti dengan kehadirannya. Nggak bisa dengan linier itu. Nggak bisa. Jadi itu yang perlu diingat-ingat ya. Baik untuk orang tua maupun untuk anak-anaknya. Orang tua itu bahwa ya ini saya juga sedang melanjutkan program dari bapakku. Dan program ini diam-diam sudah dilanjutkan oleh anakku kan gitu. Diam-diam sudah dilanjutkan oleh dia. Gimana ini mengakhirinya? Ya keduanya, baik orang tuanya maupun anaknya, udah nggak usah ambil jalur linier. Jalur linier ini habis-habisin umur. Lihat saja orang tuanya yang mengambil jalur linier. Ya kan? Mengambil jalur linier. Jadi apa? Ya seperti yang diwariskan sekarang program-program yang kekurangan. Nah, aslinya kalau sejak awal kita memahami prinsip ini, kita tidak perlu buang-buang waktu. Kita tidak akan tertarik untuk hura-hura gitu kan. Habis-habisin waktu yang tidak ada hubungannya dengan mentransformasi program-program yang masih menguasai leluhur kita kan. Ngapain kita misalnya buang-buang waktu nongkrong-nongkrong yang tidak ada
orientasinya kepada birrul walidain. Lah ngapain? Termasuk yang menikah nih. Menikah itu mestinya ya birrul walidain dulu kan gitu. Ini bentuk birrul walidain. Nah, sekarang itu orang kemudian tuh sudah tidak arah lagi untuk birrul walidain, itu udah kata yang tidak dimengerti lagi gitu. Sudah tergerak oleh passion, bakat. Bakat opo. Ya kan? Selesaikan saja seluruh program yang diwariskan oleh mereka. Habiskan waktu di situ. Jadi ini penting ya, birrul walidain itu penting. Birrul walidain itu penting. Makanya saya dulu di Jogja itu kan saya nggak kuliah. Tapi saya belajar tiap hari. Kenapa? Loh ini saya kan birrul walidain ini. Belajar terus. Ada yang ngajak, kamu kok nggak pacaran? Kamu sempat-sempatnya mikir pacaran, birrul walidain aja enggak kamu ini. Ah, bahaya kamu ini. Wah, kayaknya nggak normal, Bang Aswar. Kamu yang nggak normal tuh. Kamu yang nggak normal. Udah minta uang ke orang tua, nggak ada niat, willingness untuk mengevolusikan program yang kamu terima dari mereka, malah kamu hambur-hambur uang dengan yang lain. Itu tidak adil menurutku. Itu bentuk ketidakadilan dalam berpikir. Wong orang tua itu kan biayain biar kita bisa birrul walidain kan. Semoga program dari leluhur ini putus sama kamu, kan begitu. Terlampaui, malah pergi pacaran. Nggak jelas. Nggak jelas. Terus kata teman saya, iya Bang Aswar ini nggak pernah merasakan getaran-getaran anak muda. Ada, jangan lah, udah nggak usah saya udah. Nggak usah getaran anak muda, wes getaran orang tua aja udah. Ada aja wes. Getaran-getaran anak muda katanya. Enggak, buang-buang umur tuh. Saya cuma kena di diskotik lah, itu saya kenanya. Selamat dari mulut kucing, masa mulut singa lebih besar. Enggak selamatnya saya di orang desa gitu ya. Kepikiran juga, panas juga kupingku ini. Dibilang tidak merasakan getaran anak muda. Ah, ini baru bergetar nih. Dugem, didugem gemetar. Wah, langsung. Panggung dunia ini tidak seru kalau semuanya birrul walidain. Tetap seru lah birrul walidain itu. Karena dikompori terus. Kamu hanya pacaran aja dibanggain, ke diskotik dong. Waduh, jadi pride malahan. Waduh. Jadi pride. Jangan ditiru ya. Itu buang-buang ini. Jadi saya pikir-pikir, wah, buang-buang umur kita ini. Waktu untuk birrul walidain itu kita masih cari bakat. Apa bakatmu? Bakatmu adalah evolusikan semua program, ya, semua program yang kamu lihat pada keluargamu, terutama program duit. Nah, itu kan berat sekali kita program duit itu kan, 125 dan 100. Kalau 100 itu tidak jelas sumbernya. Kalau 125 sudah jelas sumbernya, itu tinggal di kerja tiap hari, gajian sebulan sekali. Itu kan 125 itu programnya begitu. Jadi ini untuk anak-anak, udah itu nggak usah kamu mikirin apa ya. Sekarang ini kan program egois, mikirin diri sendiri, gimana dengan bakatku. Itu konsep egois. Birrul walidain aja.
mulia hidupnya itu kalau birrul walidain itu. Setidaknya kamu nggak sukses menulis sejarahmu, kamu sudah sukses mengevolusikan sejarah leluhurmu. Kan gitu aja itu. Ya kan? Gak usah neko-neko, ingin jadi bisul. Mau mengalahkan yang lain lah, ngapain? Jadi di PC itu punya prinsip, sembuhkan masa lalu itu sama dengan menumbuhkan masa depan. Sembuhkan masa lalu. Masa lalu kan birrul walidain ini. Menumbuhkan masa depan. Lah sekarang itu orang itu sibuk mencari masa depan, tapi dia tidak tahu mulainya dari mana. Buang-buang umur. Dipikirnya itu umur ini makin lama makin bertambah, kan makin berkurang tuh. Harus yang disembuhkan tuh semakin banyak gitu. Biar ada peluang masa depan. Sekarang nggak ada ke sini. Orang kemudian tuh masing-masing menumbuhkan masa depan, cari sendiri. Bagaimana pola pikir anak-anak sekarang menumbuhkan masa depan? Tinggalkan orang tua. Anggap orang tua sebagai masa lalu. Aku adalah masa depan. Sedihnya itu orang tua itu. Sedihnya. Sedihnya. Karena kemudian orang tua itu hanya jadi masa lalu. Terima kasih telah mengantar saya sampai sini, dadah gitu. Aku udah naik kapal sendiri, kamu ya udah selamat tinggal di danau seberang. Sedihnya jiwanya itu orang tua itu digituin. Ya, ya. Sedih. Sangat-sangat sedih. Ya itu. Yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana menumbuhkan masa depan. Tinggalkan orang tuamu, tinggalkan masa lalu. Kubur hidup-hidup. Akhirnya jadi maling kundang. Sekalinya berkeluarga juga tidak happy. Lu gimana mau happy? Wong kamu birrul walidain aja belum ngeh. Apa alasanmu ke masa depan tuh ahistoris? Jadi mesti punya alasan kuat. Kenapa tiba di masa depan? Ya karena ini memang sudah harusnya sampai di sini. Karena saya sudah mulai dari sini loh. Dari sini saya mulai sampai di sini. Memang udah seharusnya. Nah sekarang kan orang membayangkan masa depan itu tanpa menyembuhkan masa lalu. Titenono, ahistoris semacam itu. Ahistoris. Akan lebih banyak penderitaan lagi. Ya beriringan dengan apa? Sembuhkan dulu masa lalu. Dari situlah tumbuh masa depanmu gitu. Jadi bakatmu itu jangan dilihat dari sidik jarimu, lihat dari sidik jari orang tua. Bereskan dulu sidik jari mereka gitu kan. Ketika sidik jari mereka beres, sidik jarimu itu juga ikut beres gitu. Sekarang ini kita sudah banyak kesurupan melihat masa depan secara egois. Masa depan secara egois. Ya kan? Dan itu tidak menghasilkan kebahagiaan. Lo gimana? Perintah Tuhan kok birrul walidain itu? Perintah Tuhan kan birrul walidain itu. Saya kembali lebih sering ke ibu saya setahun ke belakang ini, Bang. Lalu ibu saya jadi sering cerita tentang pengalaman hidup ibu dan bapak saya. Saya juga mengunjungi kembali kakak saya dari ibu yang satunya untuk mencari. Ya, cari di situ gitu. Cari program mereka, lalu evolusikan. Jadi cari masa depanmu dari sidik jari mereka.
Cari masa depanmu dari raut wajah mereka gitu kan. Dari kerutan-kerutan. Apa yang membuat mereka berkerut gitu. Sering jengkel kalau ingat perlakuan orang tua. Itu enggak. Ini titik mulainya ini. Titik mulainya. Ya ini. Pokoknya cari masa depan melalui sidik jari mereka, melalui kerutan wajah mereka. Itulah masa depan. Nggak usah neko-neko cari bakatmu sendiri. Nggak usah. Nggak, itu program egois malah. Ya kan? Seperti itu. Ya gimana yang sudah pencerahan tuh kalau misalnya orang tua merasa nggak dikunjungi, enggak. Saya sedang menghadapi program yang menguasaimu, Mak. Gitu aja. Saya nggak ninggalin kalau yang sudah menjalani pencerahan. Ini saya sedang menghadapinya di sisi lain gitu kan. Biar nggak mundur. Biar nggak mundur. Ya ini jadi ini ada bagus apa dari Bang Abdul. Masa lalu itu tatumu, ya kan? Tatu. Tatu itu kalau bahasa Jawa tatu. Tapi kalau bahasa Munanya itu namanya uring kapopo. Itu tatu. Jadi masa depanmu adalah cari tatu dari leluhurmu apa? Itulah masa depanmu itu. Evolusikan tatu, ya, tatu. Tatu. Ini penting nih. Jadi kalau mau tahu nasibmu di masa depan, temukan sebanyak mungkin tatu di keluargamu, tatu di leluhurmu, tatu di sukumu, tatu dalam lingkunganmu, tatu di peradabanmu. Nah, itu masa depanmu tuh. Nah, itu baru pemuda harapan pemudi. Ya kan? Pemuda harapan pemudi itu yang melihat masa depan dari tatu leluhurnya. Yang seperti itu. Jadi mari kita bikin ujar-ujar baru ya, bahwa masa depanmu terletak tertulis pada tatu bukan tatu wes, atau tatu leluhurmu. Ya ini kan birrul walidain ini. Sekarang itu kemudian tuh program masa depan itu tidak dihubungkan dengan birrul walidain. Lah ini gimana? Ini gimana gitu. Wah, tatu itu apa, Bang? Tatu gimana? Ini orang mana nih yang bertanya nih? Kita carikan bahasa daerahnya. Kalau orang Muna namanya uring kapopo. Orang Sunda, luka yang belum sudah kering gitu, tapi masih ada capnya gitu kan. Bekas daging yang mengaspal, mengering. Kita melihat sekarang kecenderungan ilmu psikologi itu tidak menghubungkan masa depan dengan birrul walidain. Ini gimana ini? Bisa rusakin kemanusiaan kalau masa depan itu tidak dihubungkan dengan birrul walidain. Lah gimana itu? Psikologi individu akhirnya jadi bisul.
Jadi bisul. Apa ya bahasa Padangnya tatu itu ya? Bisul walidain. Mas Imam, oh no, Mas Imam. Oh, bohak, bohak kalau bahasa Sundanya. Ya, ya, ini ada subsidi kosakata dari bohak, bohak. Mana tadi Lestari itu? Bohak. Bohak, bohak, bohak. Bohak ini bahasa Sunda. Ada subsidinya, ada subsidi. Bahasa Bugis, Bang. Waduh. Aduh, gimana lagi nih bahasa Bugisnya nih? Apa ini bahasa Bugisnya ya? Ya, bohak. Alhamdulillah ketemu bohak. Kalau orang Muna namanya urin kapopo itu. Sembuh tapi itu masih ada bekas daging yang menempel di situ. Ada capnya. Sembuh tapi ada capnya. Nggak tahu ya, saya bukan orang biologi gitu ya. Oh, kunat, kunat. Nah, itu aja gitu. Kunat. Kunat. Goreng. Kalau aku ya, temukan tatu-tatu itu di dalam catatan waktu. Itulah masa depanmu itu. Dan itu kamu tak tergantikan. Nggak usah ikut-ikut yang lain. Semua yang lain tuh punya tatu masing-masing. Nggak usah cari-cari yang lain. Tatumu sendiri-sendiri. Itu bonus. Itu bonus sejarahmu gitu. Nah, Madura Lampang. Nah, wes pokoknya. Cari-cari tatu di garis leluhurmu. Kalau nggak dapat di leluhurmu, di bisnismu. Ya kan, cari tatunya gitu. Tatu itu kalau bahasa sekarangnya itu namanya jejak traumatic event. Pilih mana, tatu atau traumatic event? Milih tatu aja udah, itu kan jejak-jejak. Traumatic event. Itu kalau bahasa kerennya. Tapi kamu nggak mengerti kalau ngomongin traumatic event. Nah, kalau tatu itu jelas. Kenangan yang pahit. Ya, tatu lebih jelek gitu kan. Tatu lebih jelek. Ya, tanda masa lampau. Nah, itulah masa depanmu. Ngece, saya nggak ngerti. Traumatic event itu masing-masing di garis keluarganya itu ada itu. Dan itulah titik mulai yang paling otentik. Mulai dari tatu mereka. Nggak usah kamu sibuk nyari bakat sampai ke langit ketujuh. Sampai mau merampas kitab Lauhul Mahfuz. Nah, mulai dari situ. Evolusikan itu secara non-linier. Nah, ini ada temuan baru. Tatu yang disengaja namanya tato. Tanggung jawab loh Mas Imam ini. Tatu yang disengaja namanya tato. Oke.
Oke lah, nah, habis ini teman-teman langsung setel lagu Tatu. Ada lagu Tatu tuh. Saya lihatin judulnya ini, Tatu. Ya. Tatu. Nah ini ya. Kita coba dengarin ya lagu Tatu ini. Versi keroncong. Hei Van, lagi kira gini mas ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Jamuran, cepat obati dengan Canson Pro. Kelarin jamur kulit like a pro. Coba Tatu ya. Ini aja lah Tatu. Sesuatu yang mungkin tidak terlihat lagi, tetapi itu bisa diingat gitu kan. Jadi masih bisa diingat. Seperti itu. Jadi coba tempatkan konteks lagu tadi dalam hubunganmu dengan leluhurmu gitu. Ya kan? Tempatkan konteks lagu ini tadi dalam hubungannya dengan leluhur. Nggak usah kebanyakan nonton film Korea dulu. Aduh. Nggak usah kebanyakan nonton film Barat dulu. Mereka sepertinya itu kurang begitu ker dengan birrul walidain ini. Atau belum ada konsepnya mungkin. Ya kan? Kita perlu rekontekstualisasi ini. Oke, itu dulu pagi ini ya. Paling nggak ada poinnya. Ya, birrul walidain itu penting ya. Birrul walidain itu penting. Ziarah itu penting, lihat makom gitu ya. Ziarah itu penting. Biar kita tahu, oh ini Tatu yang belum sembuh. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Sekali lagi memberitahukan ya, insya Allah untuk mentoring TLOC bulan Maret ini sebelum puasa ya, tanggal 17 sampai 19 Maret. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.